disalahkan? Dia sendiri atau kita yang sudah tahu bahayanya bermain-main dengan di jurang neraka? Ya kita juga akan kebagian. Kenapa dia masuk neraka? Disebabkan kita yang tidak pernah mengingatkan dia. Nah, dalam dakwah itu bagaimana mengislahkan diri kita dengan mengingatkan saudara kita seperti itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Pernah waktu itu saya dalam dakwah itu ketika saya purut 2 minggu waktu itu di Madiun. Saya keluar di Madiun, kemudian ada juga yang mengatakan begini, lah ngapain harus keluar seperti itu dakwah itu? Saya katakan Pak Kiai bagi-bagi tugas, Pak Kiai bagian di masjid, saya bagian di lapangan. Sebab Kiai itu jarang dakwah langsung ke lapangan untuk pintu. Biasanya paling beberapa di mana? Di masjid. Siapa yang akan mengetuk di di alun-alun, mengetuk di rumahnya yang asik dengan sinetronnya? Siapa yang mengetuk mereka? Kalau bukan kami. Kami bagian mengajak mereka supaya ke masjid, pakai bagian di rumah di masjid. Kan adil. Kenapa harus mencegah kami dalam dakwah? Pemberian maaf itu bisa ceramah, bisa-bisa ngajak kurang gitu ngumpul. Apa sulitnya? Nah, kita hari ini banyak yang kadang-kadang dia hanya menunggu potensi ilmu, kuantitas ilmu semakin banyak dulu baru dakwah. Seolah-olah kalau dalam bahasa infak menunggu kaya dulu baru infak. Jangan. Ada kesempatan hari ini kita bisa infak, lakukan infak hari ini. Andaikan Allah amanatkan ilmu hari ini, maka amanat itu kita langsung manfaatkan. Sampaikan dakwah pun seperti itu. Andaikan kita meninggalkan ilmu dalam dakwah, maka ilmu itu berangsur-angsur, bisa saja nanti Allah akan cabut ilmu itu dalam dada kita. Ilmu itu kan ada 2 macam. Ada ilmu yang ada dalam hati kita, ada ilmu yang ada di dalam memori kita, kepala kita. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bisa dijawab dengan memori kita. Tetapi kalau keberkahan ilmu adanya di hati. Dulu Jabir bin Abdullah seorang sahabat untuk mendapatkan satu hadis yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kepada sahabatnya itu, dia harus menjual bigol. Bigol itu semacam ada bigol itu. Kalau dia jual, kemudian setelah dijual, maka dia melanjutkan perjalanan itu menuju sahabat yang sudah mendapatkan hadis dari Nabi. Hanya 1 hadis dia tempuh dengan 1 bulan lamanya dengan menjual bigol. Apa yang dirasakan? Keberkahan yang berbeda. Hari ini ilmu itu mudah. Gak usah kita menjual motor, gak usah kita menjual sepeda. Cukup minta uang pada orang tua kita, minta uang 50.000, beli kuota yang 6 giga, buka hadis, berapa ribu hadis bisa terbuka, dan ilmu sudah nyampak di sana. Tetapi keberkahan ilmunya bagaimana? Berbeda. Ilmu kita miliki, tetapi jauh dari ingin termotivasi mengamalkan ilmu itu. Banyak orang paham tentang teori dakwah, tetapi di dalam dakwah mereka enggan untuk melakukan itu. Banyak orang yang begitu. Ya termasuk barangkali kita sendiri atau kita masing-masing. Ilmunya kita tahu, wajibnya dakwah, bahkan itu sebuah tanggung jawab orang muslim, tetapi dalam prakteknya luar biasa. Makanya di Muhammadiyah itu penting. Kenapa kita perlu berorganisasi? Sebab yang namanya dakwah itu harus dalam bentuk komunitas. Makanya dalam Al-Quran gimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi ketika ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran, siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, informasikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Jangan rubah sendirian, sebab bahaya hari ini. Cari kawan-kawan kita dalam dakwah, nggak usah sendirian, ajak yang lain, kawan-kawan kita yang sinergi.
Jadi jangan punya anggapan seolah-olah makro amin kumun karon itu siapa saja di antara kita, meskipun hanya sendiri, harus kita rubah dengan lisan kita. Kita rubah dengan tangan kita, harus rubah dengan hati kita. Bukan. Kita harus memiliki kekuatan. Makanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki, perempuan sama harus betul-betul sakuyuna, saredeg, satigel, sarubot, sapihannya cek bahasa Sunda gitu nya harusnya. Lama cek bupati kamari mas sapi lulunya karena mau akur beras. Jadi ya seperti itu. Gitu. Mesti kena seperti itu dalam dakwah itu. Kalau dalam bahasan hadis Nabi itu bahaya meninggalkan dakwah itu seperti ada orang yang naik perahu, ada yang berada di bawah, ada yang berada di atas. Berada yang orang yang berada di bawah itu merasa kehausan. Yang di atas melihat orang yang di bawah kehausan. Orang yang di bawah merasa malu kalau minta ke atas. Akhirnya dia melobangi perahu di bawah itu. Sedikit perahunya dilobangi supaya keluar air laut, supaya dia bisa minum. Yang di atas hanya nonton saja. Apa yang terjadi? Ketika dia melombangi perahu itu, dengan secara otomatis air itu akan masuk. Air tidak terbendung, akhirnya tenggelam. Siapa yang celaka? Yang di bawah. Dua-duanya. Seperti tadi juga kita dalam dakwah. Ketika kita melihat saudara kita sedang asik dalam kemaksiatan, kemudian kita biarkan dia jatuh ke dalam neraka, bisa jadi kita juga ikut tertarik sama mereka. Sebab apa? Kita membiarkan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Oh berarti ini sebuah kewajiban. Kalau nggak seperti itu kita pun jadi celaka. Gitu. Maka betul dalam Al-Quran ya kewajiban. Profesi para nabi itu ya paling-paling ya profesi duniawinya paling. Ya, para nabi Allah apa sih profesinya? Ada jadi pegawai negeri kan? Nabi Muhammad penggembala kambing milik majikannya sampai terakhir mendagangkan barang dagangan calon istrinya yang kemudian menjadi istrinya Khadijah. Nabi Musa menggembala kambing dari mertuanya, calon mertuanya yang akhirnya menjadi mertuanya. Kemudian Nabi Nuh juga Najarun, dia sebagai ahli pahat kayu, kemudian ditakdirkan oleh Allah, makanya terjadilah banjir, tetapi Allah sudah menyiapkan keahlian Nabi Nuh membangun perahu. Kemudian Nabi Adam ini selalu bercocok tanam, Nabi Daud ini selalu menenun, kemudian Nabi Idris selalu menjahit. Profesinya cuma itu, nggak terlalu muluk-muluk jadi pegawai negeri, nggak jadi pejabat gitu. Yang jadi pejabat itu siapa? Hanya satu, Nabi Allah yang jadi pejabat itu dan kaya raya, ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman tidak tertandingi kekuasaannya. Betul nggak? Tidak tertandingi. Pasukannya juga dari bangsa apa? Minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan manusia. Andai kan Ustaz Ali punya bagian apa? Punya pasukan dari bangsa jin. Wah, kayaknya beres masalah dakwah itu. Jadi beres. Wah, menesa diatur nggak sih alung-alung pernah masih taruh. Enak kayaknya. Tapi kan seperti itu. Nabi Sulaiman itu, wah kalau berangkat mengendarai apa? Angin. Luar biasa itu. Nabi Allah itu dari profesinya sebagai pejabat sampai yang paling bawah ada. Ujiannya pun sama. Dari yang paling tinggi yang tidak pernah diuji oleh hamba-hamba Allah selain Nabi, sampai kepada ujian yang paling rendah itu semuanya hanya kepada Nabi Allah. Penyakit Nabi siapa? Nabi Ayub. Kekayaan Nabi Sulaiman. Kalau kita berada di mana ujian kita? Nah, dari kita. Ya,
Nyantai tidak. Sampai jam berapa? Oh, maaf. Sampai jam berapa? Khawatir ngantuknya. Kemarin pada etikat. Dan kenapa? Nggak tahu ya. Barangkali ini pengantar dan sekaligus hanya prolog saja tentang bahwasanya dakwah itu adalah sebuah kewajiban dan memang tanggung jawab sebagai seorang muslim, dan itu memang tertera dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam khususnya di Muhammadiyah, ingat Muhammadiyah, pokok pikiran Muhammadiyah itu ada berapa? Ada berapa pokok pikiran Muhammadiyah? Ingat, pokok pikiran Muhammadiyah yang pertama adalah hidup manusia harus bertauhid. Ingat itu. Tauhid. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Dengan siapapun kita harus bergandeng tangan, meskipun dengan non-muslim sekalipun. Artinya kita harus baik, tetapi dalam hal-hal tertentu lakum dinukum waliyadin dalam urusan agama. Kemudian yang ketiganya, orang Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah harus meyakini bahwasanya tidak ada undang-undang kitab yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, keempatnya, menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Artinya setelah kita memahami Al-Quran sebagai pedoman yang memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Al-Quran harus ditegakkan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya, kita harus berittiba di dalam melakukan itu. Harus disampaikan, mohon maaf. Harus didakwahkan. Selain di situ harus didakwahkan. Dan di dalam dakwah kita harus berittiba kepada Nabi Muhammad SAW di dalam dakwah. Gitu. Nah itu, saya kira barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Kita lakukan dialog saja kalau ada waktu. Sampai jam berapa? Setengah jam lagi. Alhamdulillah waktunya panjang, kira-kira setengah jam. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan supaya hiduplah agak suasananya. Soalnya lumayan agak ngantuk. Barangkali itu yang bisa disampaikan sebagai prolog saja. Silakan kalau ada pertanyaan, ada yang perlu didialogkan, ditanyakan, silakan tanyakan. Barangkali itu. Contohnya apa? Ini kan sebuah pernyataan yang diambil dari gambaran atau pandangan yang ada di dalam benak. Contohnya apa? Soalnya bisa berbeda. Hah? Ngajak. Contohnya apa? Ngajak sholat, contohnya itu harus sembunyi-sembunyi atau terang-terangan gitu. Kalau mengajak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Seperti kita beramal soleh, boleh terang-terangan, contohnya infak ya, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, sirru wa'ala niyah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh. Yang penting jangan sampai tumbuh di dalam hati kita beramal, pertama karena Allah, kedua karena makhluk. Itu saja yang tidak diperbolehkan. Terang-terangan sirru wa'ala niyah. Tetapi
sembunyi-sembunyi dalam infak itu yang lebih baik. Kalau kita melihat dalam sebuah hadis tentang 8 orang yang akan mendapatkan naungan pada hari lagi tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu adalah orang yang terakhir itu apa? Orang yang berinfak di mana tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kiri. Maksudnya adalah dia sembunyi. Kalau dalam dakwah ya terang-terangan nggak apa. Ngajak orang supaya berbuat kebaikan terang-terangan boleh nggak apa. Tetapi hari ini kita harus hati-hati. Dakwah yang paling utama bukan mengajak dulu langsung pada kebaikan, tetapi adalah bagaimana kita menanamkan bil hikmah itu. Hikmah itu kalau dalam bahasa orang Muhammadiyah itu dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini adalah mengakhirkan tujuan, mengedepankan kesesuaian cara kita supaya bisa diterima oleh yang akan kita panggil atau objek dakwah itu sendiri. Artinya kalau orang itu lapar, berarti pertama kali bagaimana kita melakukan pendekatan dulu, bagaimana supaya hatinya tersentuh hubungannya supaya lebih baik dengan kita, maka barangkali kita bisa menggunakan tadi materi sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan akhir nanti dalam dakwahnya. Artinya kita tutupi dulu kebutuhan hidupnya. Setelah orang itu dekat dengan kita, semakin dekat nyaman dengan kita, biasanya semakin mudah kita mengajak orang kepada apa yang kita inginkan. Biasanya begitu. Sehebat sagalak-galakna anjing, lamun anjing itu loba diparab bager ka urang, apapun yang kita inginkan pasti anjing itu akan nurut juga akhirnya. Seperti ulama Bani Israel itu ada Bal'am namanya. Si Bal'am ini ulama Bani Israel yang saat itu dia menjadi ulamanya penguasa saat itu. Akhirnya karena ulama ini terus dikasih duniawi, akhlak dan ilal ardi, sehingga ilmunya itu hanya dipesan tergantung keinginan penguasa. Tunduk akhirnya. Bukan sesuai dengan keinginan Allah, tetapi sesuai keinginan penguasa. Nauzubillah. Hari ini banyak ada. Hari ini bagaimana supaya ulama yang punya masa ini tunduk kepada pemerintah dan bisa dipesan oleh pemerintah, maka tinggal kasih aja jabatan, kasih aja kekuasaan dia nanti. Kalau dia sudah punya kekuasaan, dia punya jamaahnya itu mudah ditarik. Kan bisa begitu, bisa. Ada lagi yang perlu dibahas? Iya, ada. Alhamdulillah. Dia sah jadi lambe ini. Gimana Intan? Ya. Ya. Prinsip dalam dakwah itu kita menyampaikan tanpa memaksa, atau kita menyampaikan dengan usaha supaya apa yang kita sampaikan itu mau diterima. Iya. Yang kedua, ini menjelaskan soal setan. Sebenarnya apa perbedaan antara setan dan iblis, setan, jin. Oh siap. Pertama itu masalah kewajiban dakwah itu apakah harus sampai dia itu ikut kepada kita ya, atau hanya sekedar kita menyampaikan saja gitu. Yang namanya dakwah itu dakwatun, memanggil sebenarnya. Dan dakwah itu kita ini berarti hanya sekedar mengajak, memanggil saja. Bahasanya tadi dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, artinya berarti kita hanya disuruh untuk mengajak kepada jalan Allah. Kalau kita yakin bahwasanya jalan Allah ini yang terbaik, yang bisa menyelamatkan kita dan saudara kita,
maka berarti dakwah kita harus betul-betul membuat strategi bagaimana supaya bisa diterima intinya. Bukan sekedar kita memanggil, tetapi bagaimana tujuan kita itu bisa dirasakan dan bisa langsung diwujudkan oleh orang yang dipanggil tadi. Gitu. Meskipun hakikatnya dakwah itu hanya kita memanggil, tetapi karena ini panggilan ini memberikan jaminan kebahagiaan, keselamatan, maka tetap kita harus mempunyai strategi. Jangan sampai bukan cuma sekedar memanggil saja, harus sampai bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut melalui sebab dakwah kita. Ingat, bukan kita yang memberikan hidayah, tetapi harapannya bagaimana dakwah kita menjadi asbab turunnya hidayah kepada orang tersebut. Itu yang harus kita usahakan. Mandala alal khairi para husnul ajruba ilaihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau bisa, bukan sekedar kita mendapatkan kebaikan karena ajakan saja, tetapi kita mendapatkan bonus tambahan dengan amalan yang dilakukan oleh orang yang kita ajak itu. Itu yang terbaik. Tetapi kalaulah orang tersebut ternyata menolak, maka ingat kata Allah, lasta alaihim bimusaidirin, kewajiban kau hanyalah fadzakir innama anta mudzakir. Itu sajalah barangkali. Kemudian apa perbedaannya antara iblis, jin, dan setan? Kalau iblis itu, kalau kita lihat dalam surat Kahfi, iblis itu adalah innahu kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Yang namanya iblis itu dari golongan jin dan dia itu fasik. Fafasaqo an amri rabbi, dan dia itu melupakan fasik, dia berbuat fasik terhadap perintah Allah ketika Allah menyuruh supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau ada kalimat fafasaqo berarti sebelumnya iblis itu termasuk golongan jin yang taat. Makanya si iblis itu ditempatkan di mana? Di surga, sebab tidak mungkin surga ditempati oleh makhluk yang tidak sama sekali mengabdi kepada Allah. Kalau seseorang itu, makhluk itu melakukan satu kesalahan, baik itu adalah manusia ataupun jin, maka pasti dia akan dikeluarkan dari surga itu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga lantaran satu kesalahan. Iblis pun sama, diturunkan oleh Allah ke dunia karena satu kesalahan. Nah, ketika iblis turun ke dunia, Nabi Adam turun ke dunia, maka kata Allah, ingat wahai Adam, permusuhan itu dimulai kembali. Betul nggak? Iya. Nah, sampai hari ini permusuhan itu akan selalu ada antara hak dan batil. Selalu ada. Gitu. Nah, apa yang namanya jin? Ya, jin itu ya intinya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari mimma rijimin. Nah, wa khalaqnal janna mimma rijimin. Aku ciptakan jin itu dari marij itu seolah-olah ya ujung api nerakanya. Mimma rijimin. Apakah jin yang diciptakan dari api ketika dibakar oleh api neraka dia akan kuat atau tidak? Ya tidak. Ketika menjadi sosok jin, ketika dibakar dalam neraka ya tetap saja tidak berpengaruh meskipun dia diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tanah kemudian ditimbun di tanah, kira-kira berpengaruh tidak? Manusia tidak apa-apa. Jalmi hirup di ruang, hirup-hirup rumah sakit nggak? Jin juga sama, dibakar yang tetap saja sakit. Gitu. Kalau setan apa? Kalau setan itu lebih kepada sifat sebenarnya, sifat buruk yang melekat pada dua makhluk, jin dan manusia, yang menggelincirkan manusia ataupun jin yang dia sedang dalam keadaan taat pada Allah. Hanya dalam Al-Quran itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati
Dan ketika Allah mengatakan fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingat iblis itu. Nah, ketika iblis itu diusir oleh Allah dan iblis itu tidak menggoda, maka iblis tidak disebut setan. Nah, ketika si iblis itu melancarkan serangan menggoda Nabi Adam, baru dirubah kalimat iblis menjadi syaitan. Fa'azalahuma syaitan. Maka iblis yang memiliki sifat buruk, dia langsung menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa sehingga kedua-duanya celaka mengikuti ajakan iblis tadi itu. Jadi setan itu lebih kepada sifat buruk yang tugasnya hanya yuwaswis fi sudurinas minal jinnati wanas, dari jalan Allah. Jadi mengajarmi, menghalang-halang jalmi berniat kebaikan, itu disebut setan. Sifatnya itu sifat setan. Sesungguhnya setan itu selalu mengajak kepada ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Kan seperti itu bahasanya. Aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang paling nyata. Artinya sifat-sifat buruk itu yang menggelincirkan manusia itu bagian daripada musuh bagi kita. Baik manusia, makanya ketika melekat pada diri manusia, maka manusia itu kadang-kadang disebut sama setan kelakuan, kan gitu. Sebab apa? Sebab menggelincirkan manusia yang lain dari jalan Allah. Begitupun jin juga sama, banyak dari golongan jin yang termasuk ke dalam kategori setan. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia mengaku seolah-olah jin muslim, kemudian dia mengatakan dengan kata-katanya seolah-olah dia itu memberikan apa, bantuan dan sebagainya, padahal sesungguhnya itu berbohong, hanya menipu kepada manusia. Akhirnya ketika manusia mempercayai perkataan-perkataan jin, akhirnya manusia itu juga terjebak dalam urusan akidah. Bahaya nanti. Tidak sedikit yang saya hadapi masalah ini. Urusan-urusan seperti kesurupan dan lain sebagainya banyak sekali, tidak sedikit yang seperti itu. Nggak punya, ya seperti itu jin, aku jin muslim, langsung sok baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Fatihah. Ya seperti orang munafik juga pada pintar bahasa Arabnya, Al-Quran pada bisa, tapi munafik perbuatan. Setan pun apalagi jin apalagi. Jin itu pada pinter-pinter, oleh karena itu mengelabui manusia di alamnya dan kemudian menyuruh kepada diri manusia. Tidak sulit bagi mereka untuk mengelabui akidah manusia. Barangkali itu. Ayo dari siapa? Mana? Istri mana? Ustaz, saya mau nanya, yang dimaksud dengan Islam secara kafah itu seperti apa? Kalau misalnya salah satu bidang, misalnya ada orang yang dia secara bidang pengetahuannya di pendidikan Islam, ada juga orang misalnya bidang di filsafat secara umum, tapi secara aplikatif di bidang secara umum itu secara tidak langsung dia mengajak dalam kebaikan meskipun secara dalil atau keislamannya tidak ada gitu. Dan itu gimana Ustaz gitu? Ya. Ya alladzina amanu dulu bisalmi kafah. Itu surat apa tuh? Al-Baqarah ayat 215. Perintah itu, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dan ambillah semua ajaran-ajaran Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wallahu a'lam bimuradi, hanya Allah yang Maha tahu sebenarnya maksudnya, tetapi memang para ulama itu membagi-bagi dalam pemahaman atau memahami ayat itu. Ada yang mengatakan artinya, maka ambillah semua ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh, kemudian lakukanlah dalam kehidupan kita. Gitu. Artinya kita masuk ke dalam Islam, maka idealnya kita harus menjadi saksi bahwasanya inilah Islam. Jadi ketika kita menikah,
maka cara menikah kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ketika kita berdagang, maka dagang kita harus sesuai dengan petunjuk agama. Ketika kita contohnya berpolitik, maka cara berpolitik kita pun sama, harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran tadi. Dan segala aktivitas hidup kita jangan sampai menyimpang dari petunjuk-petunjuk itu. Yang dalam bahasa Al-Quran itu kita selalu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya adalah bimbinglah segala aktivitas hidupku supaya selalu dalam ridho Allah. Artinya selalu sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan ilmu yang Allah tentukan. Makanya Imam Asy-Sya'bi itu mengatakan wal murad bil huda wal ilmu. Jadi yang dimaksud dengan hidayah di situ adalah ilmu. Segala aktivitasnya disesuaikan dengan ilmu. Jadi udhul fisilmi apa? Artinya pelajari semua nilai-nilai dalam Al-Quran, lakukan dalam kehidupan kita. Cara melakukannya ada yang bisa barangkali kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bisa juga nanti di dalam penjelasan melalui hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Sebab tidak semua Al-Quran menjelaskan secara gamblang, tapi nanti ada hadis yang menjelaskan dalam secara terperinci tentang apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Contoh perintah sholat tidak ada gitu, ruku itu seperti apa, tangannya harus seperti apa, muka kita harus seperti apa, maka itu dijelaskan di mana? Di hadis Nabi gitu. Dalam rumah tangga juga sama gitu. Bahwasanya contohnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tidak dijelaskan bagaimana cara memimpinnya, maka lihatlah bagaimana Rasulullah memimpin keluarga. Bagaimana kasih sayang Nabi terhadap istri-istrinya. Bagaimana Nabi contohnya mendidik anak-anaknya dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu ini menjadi contoh bagi kita supaya bagaimana sebenarnya kita menjalankan agama secara menyeluruh. Makanya Nabi terkadang menjadi ekonom gitu kan. Bagaimana ketika berjual beli di rumah tangga, di medan perang, dengan masyarakat, bagaimana hubungan dengan non-muslim dan sebagainya, maka kita itu berusaha beritiba mengikuti bagaimana Rasulullah menjalani petunjuk Allah itu dalam kehidupannya. Nah kita pun harus seperti itu, terus berusaha seperti itu. Memang tidak salah juga kalau kita mempelajari bidang lain gitu, belajar fisika dan sebagainya, tapi itu semua kan hanya penunjang saja sebenarnya untuk mendalami dari bab akidah khususnya. Belajar tentang tata surya ya, sebenarnya itu adalah tanda-tanda Allah yang intinya adalah satu tanda yang akan menghantarkan kita bisa mengenal lebih dekat kepada Allah. Tetapi intinya kalau kita sudah dekat kepada Allah, diharapkan kita bisa dan mau menjalankan semua aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita. Banyak profesor-profesor dari non-muslim setelah mengkaji secara ilmiah ada dua laut yang berbeda, dua rasa air laut yang berbeda, ada yang tawar, ada yang asin, kemudian diteliti, kemudian dia mendapatkan petunjukannya dalam Al-Quran, kemudian dia masuk Islam. Nah setelah itu diharapkan petunjuk-petunjuk atau ayat-ayat kaunian ini bisa menghantarkan lebih dekat kepada Allah. Dan kalau sudah dekat kepada Allah, diharapkan dia mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah tadi itu. Jadi bukan sekedar kita mengenal kehebatan alam, tetapi yang paling utama bagaimana kita meyakini bahwasanya ada yang menjadikan alam ini hebat. Jadi ketika kita melihat contohnya indah matahari, bukan lagi kita menyanjung betapa indahnya matahari, tapi betapa indahnya Allah yang menjadikan matahari menjadi indah. Dan sebagainya kembalikan kepada Allah semuanya. Gitu. Ya mudah-mudahan tidak puas. Nanti supaya berpikir sendiri, nanti juga akan berpikir sendiri. Padahal coba sampai begini, nanti juga pas sendirian nanti akan keluar dari sendiri. Kalau di kalau misalnya nanti rekomendasi ilmu agamanya yang tinggi, saya masih belajar nih. Jadi kadang itu tadi sering ditabrak dengan pemahaman nasional yang akhirnya tuh kita lupa gitu dari
dalam Islam. Makanya apa ya, mengaplikasikan pemahaman nasional, tapi nilai-nilainya secara tidak langsung memang tidak disebutkan dalam Islam seperti apa, tapi nilai-nilai hampir sama gitu Pak. Memang Al-Quran itu kan turun dari Baitul Izzah kepada langit dunia, kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Jadi Al-Quran 30 juz itu turun ke langit dunia, maksudnya ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz itu 30 juz. Nah, dari Baitul Izzah menuju kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung 30 juz, melainkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Artinya, kenapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur? Karena Al-Quran akan menjawab setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat yang lainnya. Nah, begitupun kita idealnya, tidak mungkin, tidak usah buru-buru kita menguasai Al-Quran dan menguasainya. Idealnya, di saat kita mendapatkan kebingungan dalam urusan agama, idealnya carilah petunjuk langsung dari agama. Kok kenapa saya bingung? Kok kenapa saya gelisah? Maka carilah petunjuk dari Al-Quran. Sebab Al-Quran pun 30 juz gak seperti itu langsung datang kepada Nabi, tapi di saat Nabi bingung datang ayatnya. Ketika ada masalah datang ayatnya. Idealnya kita sebagai seorang muslim, ketika di saat kita mendapatkan kebingungan dalam satu persoalan, cepat berinteraksilah dengan Al-Quran. Kalau kita betul-betul tidak memahaminya, maka pasal adalah dikritikung untuk belakang lamun. Maka tanyakan siapa yang ahli dalam Alkitab itu, pada Al-Quran, yang paham pada Al-Quran, Sunnah, maka tanyakan kepada mereka. Yang pasti Al-Quran itu pasti Allah menurunkannya sebagai hudan linnas dan sekaligus syifaun lima fis-sudur. Insya Allah akan seperti itu. Kalau sekarang agak bingung, kadang-kadang itu ini wajar, tetapi kebingungan itu juga harus cepat-cepat dicarikan jalan keluarnya. Gitu. Memang hari ini kan seperti itu. Banyak orang yang bingung tapi diam, akhirnya tambah bingung deh. Gitu. Idealnya ya cepat seperti di zaman Nabi itu. Ada masalah ini. Ya salunaka anil mahir contohnya. Wanita-wanita bertanya kepada Nabi tentang haid, maka langsung dijawab. Kul wal ada, katakan itu adalah penyakit. Oh, penyakit, pantas Allah secara fitrah dikeluarkan melalui rahim wanita itu. Nabi dari itu akhirnya dikeluarkan. Jadi penyakit itu yang mesti harus dikeluarkan. Ya seperti itu. Banyak orang bangsa Arab waktu itu masih suka minum minuman keras. Ayatnya nggak diturunkan langsung. Setelah imannya bagus dan sebagainya, baru orang-orang bertanya, yas'alunaka anil khamri. Langsung dijawab dari Al-Quran. Ketika melihat Raja Persia Romawi kaya raya, orang Islam pun di bawah, baru datang ayat Allah memotivasi. Dunia ya seperti itulah bagi mereka, tetapi kalian di akhirat akan lebih tinggi ketimbang mereka. Ditenangkan gitu. Nah idealnya kita pun sama seperti itu. Nah gitulah gitu. Akhirnya perkara ya buat maka terima. Atas siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai apa yang menjadi pendidikan Islam. Dari perspektif Al-Quran banyak menjadi yang menyampaikan kemunduran dalam hukum, dalam ukhuwah, padahal satu sumber yang sama. Kemunduran dalam membela Islam dan orang Islam. Islam dihina, tapi tidak berdaya. Orang Islam banyak yang dizalimi, tetapi tidak ada pembelaan yang pasti. Kemunduran dalam akidah, banyak masyarakat kita yang rela ada kita yang dibawa atau kemunduran dalam hukum bisa menjadi kumpul berasal dari yang kedua. Saya ingin bagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang menjawab nggak?
mau jawab dah, udah. Kalau kita back to the history of how Muslim established the reason is not Islam. Islam itu kalau kita lihat di zaman Nabi itu cemerlang luar biasa sampai kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin. Islam itu luar biasa sampai separuh dunia itu dikuasai oleh umat Islam. Tapi umat Islam waktu itu mereka istiqomah kepada ajaran Islamnya. Tidak sama sekali terbuai oleh kegemerlapan dipan-dipan Raja Persia dan Romawi. Mereka istiqomah bersama dengan Rasulullah, kemudian diestafetkan kepada Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah, khalifah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu secara istiqomah luar biasa. Gitu. Artinya mereka berpegang kepada ajaran Islam. Artinya Islam betul-betul nilainya itu dipegang oleh mereka, dan Islam bukan pada lisan mereka, tetapi Islam sudah membumi pada pribadi mereka. Kalau dalam pribadi dalam melakukan ibadah pun ruka'an sujud dan yabtaguna fadlan minallah, mereka satu irama di bawah panji Rasulullah SAW, tidak ada perbedaan di latihan dan sebagainya, tapi selalu beritiba kepada Nabi. Satu komando langsung di bawah wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kapan sebenarnya kemunduran Islam terjadi? Sebenarnya kalau kita melihat kepada sejarah, itu pertama kali, masih ingat nggak Konstantinopel itu, Spanyol. Di saat waktu itu umat Islam berada dalam kejayaannya, umat Islam dengan peradabannya yang serba gemerlapan, sehingga umat Islam banyak yang meninggalkan dunia. Kalau dalam bahasa hadis itu, umat Islam tertimpa satu penyakit yang disebut dengan wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma'wal wahan?" Maka Rasul mengatakan, "Hubbu dunya wa karahiyatul maut." Umat nanti itu akan mencintai dunia dan takut kepada kematian. Nah, umat Islam itu mulai mengalami kemunduran itu di saat umat Islam itu terbuai dengan kegemerlapannya dunia itu. Nah, baru di saat itulah umat Islam meninggalkan nilai-nilai Islamannya. Mereka seolah-olah berjaya, seolah-olah tidak ada yang kuasa dan sebagainya. Maka kalau sudah pada puncaknya, baru mengalami keruntuhan akhirnya. Gitu. Memang kejayaan manusia itu yang dipergilirkan oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gitu. Wa yamsaskum qarbun faqad massal qaum qarb. Gitu. Misluh. Jadi kalau kalian menderita, maka ingatlah dulu juga orang-orang kafir musyrik pun menderita sebagaimana kalian menderita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang namanya pergiliran waktu itu, kejayaan itu akan kami pergilirkan terus-menerus. Gitu. Kejayaan mundur, jaya mundur. Ya, begitulah kehidupan. Hak dan batil itu yang tidak akan selamanya hak itu akan di atas, dan tidak akan selamanya juga batil itu di bawah. Akan satunya di atas, di bawah, di atas, di bawah. Tetapi tetap kalau hak itu tidak ditegakkan, tidak mungkin juga hak itu akan tegak di atas. Intinya tetap perlu diperjuangkan dan perlu ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Artinya ya, kemunduran umat Islam hari ini adalah umat Islam kebanyakan sekarang sudah banyak yang terjebak kepada dua penyakit itu. Sampai para sahabat mengatakan, bal hal antum yaumaidin qalil, la bal antum yaumaidin katsir.
Tidak, sesungguhnya umat Islam waktu itu dalam keadaan mayoritas, tetapi umat Islam nanti di akhir zaman itu bagaikan gusaun kagusa Israel, bagaikan buih di lautan. Artinya meskipun mayoritas, tetapi tidak berkualitas apa-apa. Apalagi kalau sudah tidak punya kuasa. Kalau kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang kafir, maka semuanya dimanage oleh orang kafir. Kalau pemimpinnya umat Islam itu bagus keislamannya, pasti ke bawahnya pun akan bagus. Makanya kenapa sekarang itu umat Islam kok sedikit-sedikit banyak digeruger gitu ya. Islam itu di Nasrani itu dibagi menjadi 4. Ada Islam modernis, ada tradisionalis, ada Islam apa lagi itu? Pluralis. Islam yang modernis itu ya Islam yang menerima yang hidupnya sesuai dengan syariat, tetapi menerima pemahaman-pemahaman yang modern gitu. Ada yang tradisionalis. Tradisionalis itu ya paham Islam yang tidak memikirkan duniawi, tetapi lebih fokus kepada tekstual hukum atau syariat nilai gitu. Menerima ibadah lah pikiran urusan duniawi lah gitu. Jadi cuek bebek lah pemikiran urusan ayana negara rekumaha-kumaha ge penting urang mah soleh gitu. Yang tradisionalis itu. Ada yang pluralis ini menerima seolah-olahnya semua agama diladenin saja. Bahkan sampai ada yang kebablasan semua agama itu ya baik. Seolah-olah bahkan ada pernyataan mohon maaf gitu dari orang tertentu yang notabene seorang pejabat mengatakan manusia itu baik bukan karena agama, harus dengan akhlak. Begitu, ada yang mengatakan begitu. Padahal akhlak itu terbangun dari nilai agama. Dia katakan orang baik bukan karena agamanya, tetapi karena akhlak. Padahal akhlak itu dibangun dari agama. Seolah kesampingkanlah agama. Makanya nama dah urang mah lebih banyak sekarang itu Islam itu sudah mulai dilenturkan hari kelihatannya. Ya pemuda-pemuda hari ini lah yang betul-betul harus dikuatkan. Ada umat Islam yang lemah iman, diberikan dengan duniawi dan kekuasaan sehingga dia menjadi dekat dengan ya begitu. Ukhuwah mulai renggang, perbedaan menjadi sesuatu yang merunci. Padahal tiba-tiba kayaknya dibahas eta kayaknya gitu. Masalah kurnia itu kan. Taruh yang 11 2 tilu masalah kuno itu kuno, tapi masih ada saja sampai hari ini. Untuk bahasa urang mau, tapi kapoe ayeuna teh, ayo we mari bikin bantal. Kenyang tadi itu kenyang tadi teh apa di tukang teh sidik harimau nungguan sare bakar harimau digegal ku harimau. Ayo pasean kita. Tidak bobokan dengan urusan itu. Silakan urusan masalah itu. Biar kami mengurus negara, biar kami mengurus tentang tatanan kesehatan. Sehingga ya, karena saya kumaha kondisi kita hari ini, gitu. Wah panjang lebar dalam pembahasan masalah itu. Karena khawatir kan bisa ada sensitif soalnya apa itu. Sensitif bahasannya apa? Ada sensitif karena urusan government pemerintahan. Hari ini yang berbahaya kalau berbicara masalah itu dan disebutkan makar deh. Tapi memang kita cari solusi aja nanti yang terbaik bagaimana. Yang penting menuju bahasa surat dan China herang lautnya benar. Artinya ya kita sambil menyelami bagaimana kita menjadi seorang mubalik. Apa mubalik itu? Mubalik itu apa? Dari kata apa? Tablik.
Balago. Balago atau balago yubaligo. Pakai tasdid atau balago yubaligo saja? Balago yubaligo. Yang mana? Balago yubaligo. Pakai tasdid. Balago yubaligo. Mubaligo. Ada ulah elengnya diajar kitab kuningnya. Kalau bisa nanti khusus kajiannya khusus masalah kitab itu. Nah, coraknya kita kaji kitab itu jangan kalah nanti. Kitab kuning berupa liter kan ulah lagi beberapa pesantren dan lampung gitu. Temanya juga luar biasa. Madrasah Mubalik Muda Muhammadiyah. Madrasah. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan tanyakan. Kalau sudah barangkali waktunya sudah. Ada lagi materi setelah ini? Setelah ini paling pengumuman sama tadarus ayat dari peserta istirahat. Nah ya. Barangkali itu ada lagi pertanyaan ya? Kalau ada silakan. Kalau enggak barangkali sudah sampai di sini saja. Ada tidak? Sudah cukup ya. Saya kira memang pertanyaan terakhir tadi terlalu sensitif. Memang sekarang ini umat Islam mengalami kemunduran dari beberapa bidang, beberapa segi. Tetapi memang yang ini harus lebih kita bahas apalagi lebih hati-hati sebab lebih seksi sebenarnya masalah ini. Yaitu saya kurang begitu ini. Harusnya dalam dialog. Sebab umat Islam ini sekarang ini akan dijauhkan dengan urusan duniawi, urusan politik dan sebagainya. Islam harus seperti itu. Artinya seolah-olah janganlah kurang pikiran urusan dia dan lain sebagainya. Gitu. Barangkali dia bisa disampaikan. Mohon maaf dari awal sampai akhir. Pasti banyak kekurangan dan kekeliruan yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa dipetik dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita sebagai mubalik. Artinya bagaimana supaya memotivasi dan menumbuhkan sekali dalam diri kita bahwasanya dakwah itu adalah kewajiban dan sekaligus tanggung jawab kita. Meninggalkan dakwah berarti sama saja kita menjerumuskan diri kita menuju kepada kesengsaraan ya dunia ya akhirat khususnya. Seperti hal yang saya gambarkan tadi, di saat ada orang yang celaka lantaran kita tidak mengingatkan dia dalam hal yang berbahaya, akhirnya penyebabnya adalah karena kita yang lalai mengingatkan mereka. Yang sampai di akhirat kita termasuk orang-orang yang ditarik oleh mereka sehingga kita pun menjadi ikut celaka. Padahal kita berusaha menjadi orang yang baik. Barangkali itu yang kita sampaikan. Aku lupa dihazan, nasr minal qabil qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Alif. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum penutupan, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah beliau sampaikan. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa dapat menahan hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan dan saling menyeru kepada kebaikan sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kurang lebih. Baik, kita tutup sesi kali ini dengan mengucap hamdalah. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sekian. Nun wal qalam mimma yasturun. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sesi materi terakhir sudah dilaksanakan ya. Tapi sebelum Pak Ustadz Alif
meninggalkan tempat. Kita ada cenderamata dulu. Terima kasih dari AMM Kabupaten Bandung karena Pak Alif sudah mau ikut membina wali muda kita yang kedepannya ini menjadi agen-agen perubahan ya Muhammadiyah, agen-agen pencetak umatan wasaton, umatan balatun taibun garabun gobun. Nah, ya tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah. Gimana? Masih semangat? Masih semangat? Ya, kita